Shalom, jemaat GBI Soekarno-Hatta ibadah kedua yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini kita melihat kondisi ekonomi yang tidak begitu baik. Saya mengerti ada begitu banyak orang bicara di luar sana mengenai kondisi ekonomi, kondisi teknologi, dan kondisi ini orang bicara adalah menurut pendapat manusia. Kita percaya Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktunya akan segera datang. Tuhan akan datang segera. Saudara saya Tuhan, Anda harus berfokus kepada perkara yang di atas. Kau berfokus pada perkataan Tuhan Yesus, anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, engkau harus jadi penginjil di akhir zaman. Bawa orang untuk datang ibadah di tempat ini. Untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati sebuah pesta bagi Raja yang besar. Engkau mengerti bahwa Tuhan berikan anugerah yang besar supaya engkau boleh membawa orang banyak yang belum mengenal Tuhan ke tempat ini. Mari Bapak Ibu, ajak teman-teman, saudara, sekalian yang ada di lingkungan Anda untuk datang beribadah pada hari Minggu, merayakan Tuhan Yesus, Tuhan adalah Raja yang besar. Amin. Anugerah melimpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi menunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak berkekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Tuhan Kudus membawa kami, ajarkan supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, dan terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan mengabdi dan bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, kau pegang tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berarti sama-sama boleh berkata, berikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya dulu Bapak Saudara sekalian. Shalom Bapak Saudara sekalian. Ini buat saya yang kedua kali dari yang pertama, yang kedua. Saya ke tempat ini, saya melihat gedungnya begitu bagus. Waktu dibangun tahun 2018, saya tahu tapi belum kesini sama sekali Bapak Ibu. Ini yang pertama saya kesini, saya perkenalan dulu. Nama saya Aruna Wijolukito, saya berjemaat di GBI JIS di Jakarta, Jemaat Hidup Senayan. Saya melayani di sana bersama istri dan anak saya. Bapak Ibu, mereka berdua tidak bisa hadir hari ini, cuma saya yang datang. Saya melihat anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan ini bagi Bapak Ibu semua sekalian. Bapak Ibu, Anda ingat tahun 2033? Itu adalah sebuah visi Anda pegang 2033. Sebetulnya pada bulan Juli 2013, visi itu pertama didatangkan ada seorang bernama Billy Wilson, pendeta dari Pentakosta Karismatik, tokoh Empower 21. Kalau tahu Empower 21 adalah beliau yang mengganti nama menjadi Everyone. Nah, beliau itu bervisi dari Tuhan untuk menyelesaikan panggilan amanat agung pada tahun 2033. Akan jadi apa Pak 2033? Gini, kalau tidak jadi apa-apa nih, ya ada tambahannya 2034, 35, 36 teruskan. Bapak Ibu, 2033 merupakan sebuah tahun yang unik. Saya juga bertanya ada apa sih? Ada orang bilang tuh 2000 nanti perayaan tahun 2000 tahun aku dicurahkan. Bapak Ibu tahu gereja ini ulang tahun kapan? Gak ada yang tahu? Gak apa-apa Bapak Ibu. Gak apa-apa. Yang penting ada ingat aja, gereja di muka bumi ulang tahunnya adalah Pentakosta yang pertama di Yerusalem. Bapak Ibu, jadi tahun 2003 merupakan sebuah anugerah Tuhan berikan dalam hidup Pendeta Billy Wilson. Nah, beliau itu mendapatkan visi 2023, dia lalu mulai untuk bicara sama hamba-hamba Tuhan. Nah, waktu bisa bicara sama hamba Tuhan ini, beberapa mengatakan kami ngerti. Tapi yang ngerti, tapi nggak tahu melakukan apa. Jadi terus bicara setiap tahun sampai Mei 2022. 9 tahun dia sudah bicara itu, Mei 2022, 9 tahun kemudian dibuat sebuah acara. Seminar kecil, ada pencarian hamba Tuhan dari luar negeri banyak. Waktu hamba Tuhan itu bicara semuanya, ternyata ada 3 hamba Tuhan yang menyampaikan visi yang sama dengan disampaikan Pendeta Billy Wilson. Yang pertama Pendeta Billy Wilson sendiri. Yang kedua adalah Pendeta Nicky Gamble. Anda bisa nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Siapa itu Pak? Itu pendeta dari Anglikan Katolik. Dia dapatkan visi yang sama 2033. Kemudian yang ketiga adalah pendeta dari Protestan, namanya Rick Warren. Besar orangnya, sadobek tinggi besar gitu orangnya. 3 orang, Billy Wilson, Nicky Gamble, dan Rick Warren mendapatkan visi 2033.
visi ini merupakan visi yang akan saya selesaikan. Jadi Bapak Ibu melihat akan jadi apa sih Pak 2023? Saya mengatakan Tuhan Yesus bisa datang. Bisa. Tetapi datang kapan Pak? Gak tahu Bapak. Jadi visi itu kita kerjakan sama-sama. Bapak Ibu kan tahu di muka bumi ini dalam dunia kekristenan itu ada 3. Tiga ya. Yang ini adalah topik yang paling penting dalam dunia Kristen. Misalnya, Yesus Tuhan. Ini nomor 1. Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Baptisan itu penting. Perjamuan kudus itu penting. Itu nomor 1. Gereja mana di muka bumi mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ini nomor 1. Tetapi, Anda kan percaya Yesus Tuhan kan? Baptisan penting tuh Bapak Ibu? Oke. Saya sih percayanya adalah selam. Nomor 2, bagaimana cara baptis yang benar? Ayo. Kita bisa selam. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong di sini. Yang tidak bisa selam pasti neraka. Nggak mungkin saya ngomong begitu. Siapa yang berani ngomong begitu coba? Jadi yang topik ini adalah topik diserahkan kepada gereja masing-masing. Anda mau baptis pakai bendera ya boleh. Anda masing-masing aja Anda. Tapi kalau ada di sini, Anda harus dibaptis dengan cara selam. Kan itu kan kita. Bisa ya? Nomor 2 ya. Yang nomor 3. Akhir zaman. Akhir zaman itu nomor 3 loh Bapak Ibu. Ada orang, Tuhan datang sekarang. Enggak, ribut pecah. Buat apa? Ini nomor 1 di sini loh. Yang nomor 3 itu. Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Datang kali yang kedua. Saya sendiri sudah belajar. Ada 8 topik. Kayak gitu. 8 yang saya mengerti. Yang belum saya ngerti banyak lagi Bapak Ibu. Nah, orang serahkan ini dan ini untuk masing-masing gereja saja. Tetapi kita sepakat selesaikan ini. Kita beralih ke nomor 1. Kita selesaikan 2033 sebuah visi daripada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, Anda jadi penginjil semua. Nah, kalau Anda jadi penginjil akhir zaman, ini saya mengerti. Pak, Tuhan Yesus bicara apa Pak? Bagaimana Tuhan Yesus itu mendapatkan sebuah anugerah? Yuk, kita akan buka sama-sama. Kita buka firman Tuhan di Lukas. Bapak Ibu ada yang membawa ini? Alkitab ini? Boleh angkat tangan? Satu-satu, berdua sama saya, kita berdua Pak. Yang lain tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Ada pakai HP kan, HP kan keren Bapak Ibu. Nempel sama saya tiap hari lupa, ke toilet saya bawa, makan saya bawa, nempel sama saya ada Alkitabnya Pak, Alkitab nempel sama hidup saya. Oke, Bapak Ibu. Anda simpan saja handphone Anda, save your battery itu nanti nonton medsos nanti belakangan. Hari ini kita nonton di sini, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua ayatnya. Yuk kita buka Lukas 4 ayat 16. Ini penting nih, Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Tuhan dibesarkan di mana? Nazaret. Lahirnya di mana? Bethlehem, gitu ya. Dan menurut kebiasaan Tuhan. Tuhan Yesus biasa loh. Anda ngerti Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Rabai adalah seorang guru. Tapi rabai ini juga bermasalah. Ada 3 rabi di masa yang ada di Alkitab. Yang pertama itu Raban, bukan rabi tapi Raban, guru bangsa. Itu merupakan orang yang sangat dihormati, orang yang sangat terkenal sekali. Contohnya siapa? Gamaliel. Anda ngerti Gamaliel, dunia Paulus, itu adalah seorang Raban. Raban yang besar, yang jadi guru bahasa murid sekitar 2.000 atau lebih orang. Jadi Raban itu merupakan seorang guru bangsa yang sangat dihormati. Dan Tuhan Yesus tidak termasuk Raban. Bukan yang rabi. Yang nomor 2 adalah rabi yang berasal dari orang Farisi. Orang Saduki ada yang ambil sedikit, tapi orang Farisi paling banyak di sana. Rabi ini adalah rabi yang punya murid 400 orang atau 500 orang. Tuhan Yesus bukan itu. Apa jabatan Tuhan Yesus? Rabi kampung. Rabi kampung, iya. Cuma 12 muridnya. Dan punya murid lain 70, tapi muridnya tersebar, ada yang keluar segala macam 70, total 82 dan berbagai macam perilakunya di sana. Kenapa sedikit sekali Pak muridnya? Karena rabi kampung. Tapi ingat, rabi kampung kalau bikin KKR ngasih makan 5.000 laki-laki. Perempuan belum dihitung loh. Kalau orang Yahudi menikah 4.000 lah, 9.000 orang. Punya anak berapa? Orang Yahudi nggak ada punya anak satu anak saya. Itu punya anak bisa 8, 10, 12, 14, banyak anaknya. Dikasih makan sama Tuhan Yesus malam hari itu sekitar 40.000 orang.
rabi kampung, tapi kalau di KKR ngasih makan 40.000 orang, masih sisa 12 bakul. Anda tahu sekarang kenapa orang Farisi benci sama Tuhan Yesus? Kenapa orang Saduki benci sama Tuhan Yesus? Itu jawabannya. Lalu kebiasaannya, dia sudah terbiasa masuk ke sinagog pada hari Sabat. Ia masuk ke sinagog lalu berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepada diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia menemukan nats, Yesaya 61 ya, di mana tertulis kitab gulungan. Jadi kalau masuk ke dalam sinagog, seorang rabi yang diberikan sebuah kitab gulungan. Dia buka kitab gulungan dan berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab, satu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Bisa miskin harta, bisa miskin dalam banyak hal. Miskin itu banyak sekali artinya. Kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang dalam tawanan. Orang yang terikat, yang tidak bisa lepas, Tuhan berikan kebebasan. Ketiga, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Penglihatan jasmani dan rohani. Yang keempat, membebaskan orang-orang tertindas. Yang kelima, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah tugas Tuhan Yesus selama ada di muka bumi. Jadi kalau Anda tanya, Pak, Anda harus lakukan sekarang. Tuhan berkata, pergilah seraya kau pergi, sambil kau berjalan, engkau memuridkan semua bangsa. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka sesuatu yang memberikan kepada mereka, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Saksi yang hidup. Bapak Ibu, ini bagus. Pertanyaannya, apa yang saya harus buat? Bapak Ibu, saya katakan hari ini, Tuhan Yesus itu pergi menginjil di antara orang-orang dalam kelompoknya. Pada hari itu ada sekitar, saya membaca sekitar 14 kelompok orang-orang yang hidup pada masa Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak orang seperti itu. Ada 4 yang besar. Dan Tuhan itu bicara sama orang-orang itu menerima dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu, engkau sekarang jadi penginjil. Saya juga jadi penginjil. Bapak Ibu, penginjilan adalah hal yang sangat penting yang harus lakukan hari ini. Sebab Tuhan menginginkan orang yang belum mengenal Tuhan datang sama Tuhan. Penginjil akhir zaman. Nah, saya akan ceritakan hari ini Bapak Ibu, ada berapa kelompok di sini yang Tuhan dekati, yang Tuhan juga bicara. Jangan-jangan orang-orang seperti itu juga ada dalam kelompok Anda, di antara Anda hari ini. Lingkungan Anda, di sekolah Anda, di kantor Anda, orang seperti yang ada. Orang-orang ini harus berinjili. Siapa yang pertama? Saduki. Saduki. Bapak Ibu, Saduki itu sebenarnya diambil dari kata ini. Zadok diambil dari sana. Jadi imam zamannya Harun kan panjang ya. Harun punya anak tuh, Eliezer terus ke bawah tuh, Itamar terus ke bawah. Lalu pada zaman pembuangan ada imam satu yang dikenal dengan nama Imam Zadok. Jadi dari Imam Zadok itulah orang Israel menarik garis keturunan. Dan orang-orang itu disebutkan sebagai Zadok atau Zaduki. Orang itu kalau zaman sekarang itu seperti orang yang sedikit sekali. Keturunan imam itu sedikit, dan itu harus dicek tuh datanya. Sedikit, jumlahnya kecil, tapi powerfulnya bukan main. Mereka tinggalnya tidak bersama rakyat, mereka tinggal di satu kelompok yang dekat dengan penguasa. Kelompok ini cenderung menerima penjajah Roma. Mereka itu sangat kecil kelompoknya, tapi mereka punya pengajaran tidak ada malaikat dan tidak ada kebangkitan orang mati. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana mungkin seorang Saduki Zadok tidak percaya ada malaikat, tidak percaya orang mati bisa bangkit. Aneh sekali, mungkin karena pembuangan membuat mereka bisa berpikir seperti itu. Dan orang-orang Saduki ini luar biasa. Mereka pro sama orang Roma, mereka dekat dengan pusat kekuasaan, tinggalnya juga dekat dengan orang Roma. Orang Saduki menduduki dewan keagamaan orang Yahudi.
Orang Saduki, walaupun kelihatan bahwa pola pemikiran sudah berubah dari zaman yang dahulu, tapi mereka masih kuat. Jumlahnya sangat sedikit, tapi kuat. Siapa orang Saduki yang ada di Alkitab? Bapak Ibu pernah dengar Yusuf Arimatea? Pernah ya? Itu orang Saduki. Kenapa dia bisa bertobat? Sebab Yusuf bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin salah antara Anda ada orang seperti itu. Dia punya jabatan, dia punya kendali, dia bisa mengatur, dia dekat dengan pusat kekuasaan, tapi sebetulnya orang itu butuh Tuhan Yesus. Orang Saduki adalah tipe orang pertama yang Tuhan dekati, yang Tuhan bicara kepada mereka. Bapak Ibu, Imam Torah itu orang Saduki. Orang ini menduduki Dewan Keagamaan Sanhedrin di Israel. Bisa? Anda lihat sekeliling Anda, bukan sini, di luar nanti kalau pulang, jangan di sini, di luar nanti kalau pulang. Ada loh orang seperti ini, Saduki, orang yang sebetulnya butuh Tuhan Yesus. Nomor 2. Farisi. Orang Saduki mengajar sudah berubah. Orang-orang awam di Israel melihat orang Saduki udah gak benar. Orang-orang awam mulai belajar dan menggali firman. Mereka belajar firman dan menggali kebudayaan orang Yahudi. Talmud mereka pelajari. Mereka mengerti, oh ternyata malaikat itu ada. Oh ternyata orang-orang mati bisa bangkit. Mereka tidak mendukung orang penjajah. Dia tidak pro sama orang Roma. Tujuan mereka cuma satu, kemerdekaan. Mereka menduduki tempat yang penting dalam dunia orang Yahudi. Bapak Ibu tahu Sanhedrin yang isinya adalah orang Saduki dan orang Farisi. Sanhedrin itu dibagi dua. Yang isinya banyak adalah dua kelompok ini. Dua kelompok ini duduk di Sanhedrin. Dan mereka mengambil pengikut-pengikut yang banyak tuh. Jumlahnya banyak tuh. Jadi orang Farisi, orang Saduki, mereka ngambil sebanyak mungkin anggota supaya menjadi penguasa di dalam Sanhedrin. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus dekat sama orang Sanhedrin? Bapak Ibu tahu Matius atau Matius? Penulis kitab suci Matius. Matius adalah seorang Farisi. Matius orang Farisi yang bertobat. Matius itu merupakan salah satu penulis Injil yang keempat ya. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, siapa lagi Pak? Anda pernah dengar Nikodemus? Pernah? Nikodemus ya, dia datang kalau sama Tuhan dan Tuhan berkata, kamu sebagai pengajar kamu nggak tahu apa artinya bertobat. Bapak Ibu ngerti Nikodemus? Nikodemus seorang Farisi. Siapa lagi orang Farisi? Banyak Bapak Ibu. Gamaliel itu orang Farisi. Dan muridnya bernama Paulus, seorang Farisi. Bapak Ibu, orang Farisi itu orang yang tidak mau kumpul sama orang-orang. Mereka itu adalah seorang perusim. Perusim itu apa? Im kalau orang Yahudi itu artinya jamak. Misalnya kerub satu, kerubim banyak. Seraf satu, serafim banyak. Im anaknya banyak. Perusim. Perusim itu adalah orang yang intinya tidak mau ketemu sama orang Farisi, tidak bergaul sama orang-orang, dia hanya menjadi kelompok ini saja. Mereka mempelajari firman dan mendalami firman. Itu benar. Orang Farisi terus mau belajar sampai titik orang Farisi berkata, oh aku yang benar, kamu yang salah. Kamu neraka. Dari dia belajar, kemudian dia beralih menjadi seorang aku yang benar, kamu yang salah. Perusim. Hati-hati orang Farisi. Paulus dulunya adalah seorang Farisi. Anda mungkin bilang sama saya, Pak, ngomong-ngomong nih Pak, ngomong aja gitu. Pernah gak sih Pak, Paulus ketemu sama Tuhan Yesus? Paulus ketemu sama Tuhan Yesus, karena usianya kan beda paling banyak 8 tahun kan? Tuhan Yesus sama Paulus itu usianya Paulus lebih muda sekitar paling banyak 8 tahun. Nah, Paulus itu pernah gak ketemu sama Tuhan Yesus? Saya pernah baca di Alkitab ya. Waktu Tuhan lagi jalan, ada seorang muda yang kaya dan datang sama Tuhan dan berkata, Rabi, panggilannya bagus, Rabi. Panggilannya tepat sejak dengan Tuhan Yesus. Rabi, apa yang aku harus buat supaya aku bisa masuk surga?
Tuhan melihat dan berkata, oh gampang Tuhan bilang, lakukan saja hukum Musa. Hormat sama orang tua, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Dan tentang Tuhan, engkau lakukan apa yang Tuhan Musa katakan. Engkau harus tidak menduakan Tuhan, engkau harus hormati nama Tuhan. Orang itu berkata, aku telah melakukan hal itu semenjak aku kecil. Lalu Tuhan memandang sama dia dan berkata, oh Tuhan tahu dia orang kaya. Gampang, kamu pergi jual hartamu, lalu kamu bagikan sama orang miskin, lalu engkau ikutlah aku. Lalu orang muda itu kaget, pergilah orang muda dengan kecewa sebab banyak hartanya. Pernah baca itu Bapak Ibu? Pernah? Cerita itu saya kaitkan dengan cerita tulisannya Paulus. Aku orang Ibrani asli, suku Benyamin. Jangan ngomong Benyamin, itu Sueb Bapak Ibu. Benjamin atau Benyamin. Kenapa bersama saya? Benyamin. Jangan Benyamin, itu nggak masuk. Benyamin, Benjamin. Itu adalah anak tangan kanan Bapak Ibu. Dari suku Benyamin. Aku secara keturunan anak Abraham, Israel asli. Aku merupakan seorang Farisi. Dan menurut hukum Farisi, aku tidak bercacat. Tapi tidak bercacat sama yang kata-kata yang tadi. Aku telah melakukan hal itu dari kecil. Bapak Ibu, kata yang sama itu membuat saya berpikir, jangan-jangan orang muda yang ketemu sama Tuhan Yesus Paulus. Tapi masih banyak cerita lain, kalau Anda mengatakan tidak, ya saya tidak bisa ngomong apa-apa. Bapak Ibu, Paulus adalah orang Farisi. Orang ini duduk di Sanhedrin. 2 kelompok besar. Mungkin di antara Anda, di luar sana, ada orang seperti ini. Oh, jangan-jangan ada sih seperti ini. Macam-macam Bapak Ibu. Jadi intinya adalah ini. Paulus pernah berkata, waktu dia mau dihakimi, dia sudah dibelenggu, dibawa ke pengadilan main-main sih, pasti mati Paulus. Lalu Paulus melihat ke sana, ada orang Saduki, di sebelah sini ada orang Farisi. Paulus berkata, aku ada di sini sebab aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Lalu orang Farisi sama Saduki ribut, Paulus lepas. Bapak Ibu, Paulus lepas. Itulah peristiwa yang indah antara orang Saduki dan Farisi. 2 orang ini hidup di zaman Tuhan Yesus. Mungkin Anda kenal, di samping Anda ada orang seperti ini. Orang yang merasa dirinya benar ya. Dirinya gak perlu Tuhan, sudah benar. Tapi orang seperti itu lupa bahwa dia butuh Tuhan Yesus. Injili orang seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Ezeni. Ini unik lagi nih orang ini. Kelompok orang ini seperti ini. Saduki sudah gak benar. Orang Farisi juga salah. Sudah, kami gak mau kumpul sama siapa mereka semua. Kami mau buat kelompok Ezeni sendiri. Makan ternak sendiri, nanam sendiri, kumpul sendiri. Ezeni, anti marketplace. Mereka kaum yang mistik, sufi, mistik. Pergi mana-mana tidak mau. Mau ini tidak mau. Pokoknya tidak semuanya. Mereka kumpul di antara kaum yang ada hidup hari itu. Bapak Ibu, kalau Anda bawa Alkitab seperti ini, Alkitab ini, Anda harus bersyukur Anda berhutang budi sama orang Ezeni. Jadi orang Ezeni, contohnya siapa Pak? Yohanes Pembaptis. Hah? Ini tuh Pak, Yohanes kan ini Pak. Iya, Yohanes adalah ini. Bapaknya adalah seorang imam. Dia keturunan dari imam. Imam itu zaman dulu, rambutnya rapi, bajunya lenan, dan ikat pinggang dari lenan. Makannya itu paha kambing, kanan atau kiri yang namanya singgrut. Namanya itu, cuma bisa bikin 40 tusuk tuh. Dan minumnya, waduh bukan susu, skim. Susu bagian atas yang paling tinggi vitaminnya, itu minumnya. Saduki itu. Tapi kenapa Pak? Yohanes gak seperti itu. Rambutnya gak pernah kena sunsilk. Jenggotnya, jidat gak pernah kena tuh, gak boleh cukur tuh. Bajunya bulu onta,
Minumnya madu. Bapak Ibu tahu madu? Karena madu pada hari itu nggak pernah ada bius. Bius buat lebah nggak ada. Jadi madu tuh ngambil sih ada lebah-lebahnya. Jadi muka Yohanes Pembaptis banyak sengatannya lebah. Makanya kacang polong belalang. Kenapa seperti itu Pak? Gembel Pak. Ya. Yohanes Pembaptis waktu masa kecil, Herodes berkata, bunuh anak di bawah usia 2 tahun. Waktu itu, siapa kalau Anda hidup hari itu ya? Siapa yang Anda pikir Mesias? Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, karena Tuhan sudah lari ke Mesir. Yohanes Pembaptis dikejar. Iman Zakaria dibunuh dan istrinya dibunuh. Yohanes Pembaptis lari dan bergabung orang Ezeni. Orang Ezeni inilah yang lari kelak, membawa kitab-kitab tulisan. Dibawa bulan-bulan dibawa. Kalau lari dapat kena mati ya hilang tulisannya. Tetapi mereka lari terus dan menyembunyikan tulisan itu dalam sebuah tembikar-tembikar dimasukkan dalam situ. Disimpan dalam gua. Ada ingat peristiwa di Qumran? Hari itu berjalan-jalanlah seorang membawa ternak. Itu adalah orang dari suku Beduin, Mayawan. Satu dari ternak yang masuk dalam gua. Nah ini anaknya takut nih, ini gimana ya? Diambil batu dilempar. Prank! Kaget. Ambil batu lempar lagi. Prank! Dia lari ke tempat tinggalnya dan bicara sama tua-tua di sana. Tua-tua datang ke sana dan menemukan yang dilempar itu adalah tembikar berisi tulisan-tulisan kitab. Ditemukan begitu banyak. Gak berapa lama orang Israel datang. Israel membeli dengan harga yang sangat murah tulisan-tulisan Alkitab yang ada dan sekarang ada di museum yang ada di Yerusalem. Orang Ezeni. Siapa orang tuanya? Yohanes Pembaptis. Anda kenal orang seperti ini? Ayo kita nonton yuk. Enggak. Ayo kita jalan-jalan yuk. Enggak. Yuk kita gini. Enggak. Dia enggak butuh siapa-siapa, tapi sebetulnya dia mungkin butuh Tuhan Yesus. Ini adalah orang-orang, 3 orang dalam kelompok di mana Tuhan Yesus waktu itu ada. Yuk, yang keempat. Kaum Zelot. Wah, ini paling banyak orang Israel di sini nih. Jumlahnya banyak banget. Bapak Ibu, Tuhan Yesus membuat mujizat secara publik yang pertama di mana? Publik loh ya. Mujizat pertama di mana? Ya di rumah, gitu ya. Secara publik yang pertama di mana? Di kota Kana. Di kota Kana itu ada tempat tinggal orang Zelot. Orang Zelot itu gampang menemukannya. Hajar dulu bleh, urusan belakangan. Itu orang Zelot. Ini teman seperti itu. Kalau dapat hajar dulu urusan belakangan, itu orang Zelot tuh Bapak Ibu. Orang Zelot adalah tipikal orang Israel pada hari itu. Itu kalau pernikahan di Kana itu pesta kawin yang menikah mungkin orang Zelot. Yang kepala rumah makannya orang Zelot, gitu ya. Orang Zelot adalah orang yang anti kepada penjajah. Pokoknya keras, perang, hajar duluan. Semuanya ada di orang Zelot. Dan orang ini adalah tipe terakhir orang yang hidup di zaman abad pertama dan abad kedua. Bapak Ibu tahu orang Zelot siapa saja? Yuk kita buka Kisah 5 ayat ke-34. Kisah 5:34. Lalu seorang Farisi dalam mahkamah agama yang bernama Gamaliel. Gamaliel seorang Farisi itu Bapak Ibu, ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang, banyak bangkit dan semua orang itu sudah keluar sebentar. Berikutnya, ia berkata pada sidang, hai orang Israel, pertimbangkan baik-baik apa yang akan perbuat terhadap orang-orang ini. Berikutnya, dahulu telah muncul si Teudas. Teudas adalah seorang Zelot yang mengaku dirinya seorang istimewa, yang punya kira 400 orang pengikut, tapi yang dibunuh setelah berada berikutnya dan lenyap. Berikutnya, 37. Sudah itu pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas. Yudas juga orang Zelot, seorang Galilea. Ia seret orang dalam pemberontakan karena ia juga tewas dan cerai berai seluruh pengikutnya. Bapak Ibu, itulah cerita tentang orang Zelot. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus punya murid-murid orang Zelot? Dari 12 rasul ada orang Zelot? Ada. Siapa? Simon orang Zelot. Simon orang Zelot. Dan satu nama lagi yang Anda tidak akan pernah lupa seumur hidup Anda. Yudas Iskariot.
orang zealot. Orang ini, mereka berperang. Mereka adalah kaum berperang dan mereka mendapat kemenangan pada masa-masa abad pertama. Orang Romawi sulit mengalahkan mereka, sulit menghancurkan mereka. Kemudian tiba pada tahun 132 Masehi. Mereka berperang dan mereka mendapat kemenangan. Tetapi 3 tahun kemudian orang Zealot kalah dan ditumpas. Kenapa orang Zealot bisa kalah? Bapak Ibu mengenal pada zaman itu ada seorang bernama Simon Bar Kokhba, gembala Israel nomor 35. Simon Bar Kokhba adalah seorang Zealot. Simon Bar Kokhba berkata, kita akan berperang melawan Romawi, kita pasti menang. Mari ikutlah, kita akan menyanjung Tuhan dan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Begitu orang Kristen, Yahudi kan ada Yahudi dan Yahudi Kristen ada dua. Begitu orang Yahudi Kristen mendengar, Mesias, Simon Bar Kokhba, mereka mundur. Jadi yang berperang melawan Romawi cuma orang Yahudi saja dan dikalahkan oleh orang Romawi pada tahun 135. Hari ini sudah tidak ada orang-orang ini. Masih banyak Bapak Ibu 14. Tetapi Anda mengerti, tipe-tipe orang seperti ini Tuhan datang sama mereka dan Tuhan menghendaki supaya mereka bertobat. Bapak Ibu, di tempat-tempat ini, kalau Anda hidup dimanapun Anda berada, Anda mengerti tokoh-tokoh atau orang-orang seperti ini hidup di antara Anda dan saya. Anda pergi menjadi penginjil di akhir zaman, penginjil yang Tuhan urapi sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Pakai berdiri, sudah pulang dari sini Bapak Ibu. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup terjadi dalam hidupku. Berdoa dan berdoa. Orang saya kami mengerti bahwa hari ini Tuhan jadikan kami penginjil di akhir zaman. Atau urapi umat di depan sana belakang dan lihat sini berbawah kita. Seluruhnya penuh. Diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kami mengerti di hari ini kami yang menjadi penginjil, satu
saksi-saksi Kristus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya.